tidur dengan nyenyak. Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang mahasiswi cantik bernama Fanny, yang entah tahu kenapa, sudah berbulan-bulan ini mengalami kesakitan pada perutnya. Namun, dia bersikeras tak mau dibawa ke dokter. Gimana kalau ibu antar ke dokter ya? Biar ketahuan kamu sakit apa. Nggak mau ke dokter, apalagi ke rumah sakit, Ibu. Ya udah. Gimana kalau ke rumah Mas Najib aja? Dia kan sering ngobatin orang. Ya. Mas Najib emangnya dia bisa? Hingga akhirnya, sang ibu pun mengusulkan untuk menemui seorang dukun urut bernama Najib, yang sekaligus kakak iparnya Fanny itu sendiri. Kok tumben ini turunnya sama Fanny datang? Sini tuh mau tanya soal penyakitnya itu kok. Memangnya Fanny itu sakit apa? Perutnya itu sudah sakit berbulan-bulan, gak hilang-hilang. Urusin kakinya. Awas. Nyuwun sewu ya, coba saya pijit dulu ya. Sebentar, maaf tangannya. Bentar ya. Udah deh. Iya, di sini. Oh iya, ya, sebentar. Iya, bentar maaf. Ya, bentar ya. Siapa tahu bisa mengurangi sakitnya. Sebentar. Lumayan Mas, agak enakan. Alhamdulillah, ya udah duduk. Aduh, nanti kalau ada apa-apa kamu kesini aja. Nanti Mas coba bantu ngurut ya. Urusan pijit memijit sang adik ipar pun selesai. Namun, setelah kejadian tersebut, Najib justru malah kepikiran terus sama Fanny. Kecantikan dan body seksainya sungguh membuat si dukun urut terpesona dibuatnya. Apa ya? Aku itu kok ngebayangin Fanny terus. Aduh, ampun dah. Waduh, kalau dia minta pijit lagi gimana ya? Aku jadi nggak nahan nih. Dia itu tuh kalau dipijit malah diem aja, kayak ngerasa nikmatin gitu. Hingga pada suatu hari, Fanny kembali datang meminta untuk dipijat, dan apa yang terjadi? Nah, Fanny, kamu rebahan dulu ya. Saya mau kunci pintu. Emang kenapa Mas harus dikunci pintunya? Gak enak sama anak-anak, apalagi kalau sampai anak-anak tahu kalau ada bulenya, kan bisa ribet, ya kan? Oh iya sih, benar juga. Fanny, coba kamu tatap mata saya pelan-pelan. Sekarang, kamu tidur dengan nyenyak. Ya, dengan sedikit jampi-jampi, Najib pun membuat Fanny terlelap tidur, sehingga Maknyos bosku, Maknyos, Jos, pelem banget bosku. Gimana keadaan kamu? Tadi Fanny diapain ya? Ya dipijit dong perutnya, kayak biasanya. Tapi kok rasanya badan aku kayak nggak enak gitu ya? Kayak ada yang aneh. Yaudah ya, saya keluar dulu ya. Sejak kejadian tersebut, sang dukun urut pun ketagihan dan terus melakukannya hingga berulang kali. Dan apa yang terjadi? Mas, tapi aku udah 2 bulan ini aku nggak datang bulan. Jangan-jangan terus nanti kalau misalkan ibu bapak selingkuh tahu gimana? Kalau perut aku membesar, terus orang tua aku nanyain perut aku gimana, Mas? Gini aja, nanti kalau ada yang nanya, bilang aja kamu kena kanker. Beberapa bulan kemudian, Fanny mengalami kesakitan yang luar biasa, sehingga membuat ibunya panik bukan kepalang, dan apa yang terjadi? Ibu! Ya Allah, Dok, kamu kenapa, Dok? Perut aku sakit banget, Bu, panik gak kuat. Ini kenapa, Bu? Kenapa kok bisa kayak gini, Bu? Cepet cari bapakmu. Oh, Ibu lupa, Pak. Bapak kan lagi keluar. Gimana kalau telepon Mas Majid aja? Ya udah cepet telepon. Lagi-lagi Najib berbohong, kalau penyakit kankernya Fanny sudah sangat parah, sehingga Bu,
Ini kankernya parah, Bu. Banget Mas. Mbak Ibu tolong keluar biar saya tangani. Tolong ya. Tolong, Bu. Mbak, maaf. Hai Bu. Ya. Tak ingin kelakuan bejatnya diketahui orang lain, tanpa pikir panjang Najib pun langsung memaikan si jabang bayi tersebut, dan untuk menghilangkan jejak sang dukun pun kemudian menguburnya di belakang rumah. Namun apa yang terjadi? Najib sini. Iya, Bu. Gimana adikmu? Alhamdulillah, Bu. Kankernya sudah bisa diambil nih, Bu. Si Fani udah legaan. Dia udah bisa tidur, Bu. Ini apa isinya? Oh, ini tadi Fani ngeluarin darah banyak banget. Terus saya pakai kain ini mau saya buang. Ya, Mak, nanti saya langsung pulang ya. Oh, ya udah. Makasih ya Assalamualaikum. Mas ya, Ma. Iya. Waalaikumsalam. Ngapain itu si Najib ya? Astagfirullahaladzim. Kayak bayi tuh. Aku harus segera laporin nih. Sakit pada perut Fani selama berbulan-bulan, sebenarnya sudah menjadi gunjingan tetangga. Bahkan ada juga yang menaruh curiga. Tak lama kemudian datanglah Warkam, si lelaki yang memergoki Najib ketika mengubur bayi di belakang rumahnya. Wah, kebetulan nih ada Pak Keamanan di sini. Saya punya cerita serius, Pak. Begini ceritanya, Pak. Warkam dan Pak Hansi pun langsung melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Saya sudah mendapatkan penjelasan dari laporannya Mas Warkam tentang kejadiannya di rumah Pak Rohim dari komandan. Tapi saya mohon ya Bu, keluarganya Pak Rohim jangan sampai tahu kalau saya sudah melaporkannya. Mas Warkam tenang aja, nggak perlu khawatir. Berdasarkan laporan tersebut, polisi pun langsung bergerak cepat untuk menyelidiki laporan tersebut dan apa yang terjadi. Kami pihak kepolisian sudah mengetahui semuanya. Bu, maaf, Bu ya. Ini masalah keluarga saya, Bu. Nggak ada hubungannya polisi. Sebentar lagi anggota kami akan datang untuk mengungkapnya. Sebaiknya kamu mengaku saja, karena perbuatan kamu di sini semua warga pada tahu. Iya, Bu. Saya ngaku, Bu. Saya udah ngubur bayi di sini, Bu. Dan di akhir cerita, atas perbuatannya tersebut, Najib pun kini harus mempertanggungjawabkannya di balik dinginnya tembok penjara. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.